Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang bahaya amandel pada anak-anak dan juga cara pencegahannya bersama dengan Dr. Rama Mandela Mulyadi SPTHT BKL tentunya, dan juga ada Dr. Putri Santri. Nah, kita sudah mendengar tentunya beberapa penjelasan tentang slide-slide yang tadi udah disampaikan sama dokter tentunya tentang apa itu amandel dan lain sebagainya. Nah, untuk amandel ini sendiri mungkin untuk kenapa, mungkin penjelasannya ini kali pertanyaannya kenapa kapan kita harus berobat yang namanya THT ini sendiri, dokter? Nah, itu dia. Oke. Kapan kita ke dokter THT? Ini biasanya kalau gitu ya, kalau misalnya Jangan hanya ada amandel aja baru ke THT ya. gitu ya. Jadi biasanya pasien-pasien itu datang ke THT itu pada keluhan yang berat gitu ya. Pada dengan keluhan yang udah berat gitu ya, amandelnya, yang demamnya udah berhari-hari gitu ya, udah dibawa ke sana ke sini gitu ya, baru didatangkan ke poli THT. Sebenarnya pada ibu-ibu ayah atau bunda pada tahap awal gitu ya bisa melakukan pengobatan sendiri gitu ya. Karena anggaplah ketika anaknya meradang tenggorokan gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak disebabkan oleh bakterial atau kita disebabkan oleh viral gitu ya, pelihara aja daya tahan tubuh anaknya dulu untuk sementara. Lakukan obat-obatan yang simptomatik. Jadi ayah sama bunda memang harus udah punya obat-obatan yang sifatnya pertolongan pertama pada anak gitu ya. Misal penurun panas. Penurun panas anak itu paracetamol itu sebenarnya jangan salah kaprah juga. Gitu, paracetamol itu selain dia menurunkan panas, dia pereda nyeri. Dikasihkan itu aja dulu untuk pertama kali gitu ya. Biasanya ada di etiketnya itu dikasih tahu tuh biasanya gitu ya, kecuali anaknya obesitas gitu ya. Kalikan aja 10 kg berat badannya, itu dosisnya dia. Gitu. Untuk diberikan pada tahap awal. Terus anaknya suruh kumur-kumur gitu ya, kumur-kumur dengan air galem juga boleh gitu ya. Atau pakai heksadol, pakai antiseptik atau aseptik untuk obat kumurnya. Terus tetap dikasihin makan, walau jangan diikutin maunya anak untuk tidak makan. Iya, gitu. betul. Iya, disuapin, diikutin anaknya gitu ya, diikutin anaknya mau makan apa, dia mau makan apa gitu, dia seleranya apa gitu, tetap disuapin walaupun sedikit. Kadang-kadang bundanya itu kasihan karena anaknya susah nelan itu. Ya, jadi malah nggak dikasih makanan gitu, kasih minum gitu, disuruh istirahat gitu anaknya. Padahal anaknya juga butuh asupan gitu ya, terutama cairan. Dia suruh anaknya banyak minum. Ketika misalnya anaknya sudah dilakukan terapi di rumah gitu ya, sama ayah sama bundanya tidak perbaikan gitu, malah demamnya makin tinggi, baru boleh dibawa ke dokter THT biasanya untuk dilakukan pemeriksaan. Atau fasilitas kesehatan, mungkin fasilitas kesehatan dokter kalau misalnya FKTP gitu ya, kalau pengguna fasilitas kesehatan ya dok ya, mungkin bisa ditata laksana di awal dulu di puskesmas biasanya ya, di puskesmas atau dokter keluarga terdekat gitu ya, sesuai FKTP pasiennya ya dok ya. Iya, dan memang paling banyak kasusnya untuk anak-anak itu yaitu dok, kalau nggak tonsilitis, faringitis itu di top 10-nya penyakit di FKTP, itu salah satunya tonsilitis ini. Oh gitu, jadi termasuk penyakit yang sering ditemukan ya? Yang sering ditemukan. Oke, nah kalau fungai itu apa sih dokter dari amandel ini sendiri? Fungai ya? Fungi ya. Fungsi kali ya? Fungsi, ya. Fungsi dari amandel itu ada fungsinya? Ada, jadi karena amandel itu dok ya, karena amandel itu jaringan limfoid gitu ya, limfoid itu dialiri imunoglobulin, tapi hoax ya, jadi jangan salah kaprah kalau misalnya saya pernah ketemu, dok saya nggak mau operasi amandel, padahal indikasi untuk dilakukan tindakan operasi amandel sudah terpenuhi gitu ya. Pasiennya takut daya tahan tubuhnya anaknya jadi turun. Gitu ya, saya nggak mau nanti anak saya gampang sakit gitu. Itu sebenarnya hal yang dihubung-hubungkan kalau menurut saya gitu ya. Jadi sebenarnya memang limfoid itu dari imunoglobulin, tapi alangkah banyaknya secara alamiah imunoglobulin di dalam tubuh kita. Itu dibuang hanya komponen kecil imunoglobulin dalam tubuh kita gitu ya. Bisa terjadi penyakit lain ya, memang daya tahan anak tubuhnya memang sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi dihubungkan dengan amandelnya gitu. Sebenarnya itu tidak ada literatur atau tidak ada textbook yang mengatakan bahwa keterkaitan imunoglobulin terhadap operasi amandel.
Oh gitu, berarti amandel itu emang ada fungsinya ya? Ada. Kan? Oh. Ada fungsinya, tapi kalaupun nanti ada indikasi absolut ya dok untuk dibuang, itu nggak apa-apa, tidak langsung membuat seseorang itu langsung drop, langsung kekebalan tubuhnya langsung menghilang, itu enggak, karena ada banyak komponen yang menghasilkan imunoglobulin di tubuh kita ya dok ya. Oke gitu. Dokter Putri ada mau ditanyakan sama dokternya mungkin? Sebenarnya lebih ke mungkin diskusi kasus di Iya, boleh. SKTP itu lumayan sering dok kasus ini. Kemarin selain yang anak-anak pernah juga datang itu pasiennya mau dibuang. Jadi memang tonsilitisnya itu ketika diperiksa sekitar T2 dok. Cuma karena dia mau tes, kalau nggak salah mau tes polisi gitu dok. Jadi dia bilang, dok ini bisa nggak dok langsung dibuang aja, langsung dirujuk untuk dibuang. Sebenarnya mungkin masyarakat di rumah perlu tahu nih dok, indikasi absolut ataupun indikasi relatif seseorang itu kalau ada tonsilitis harus dibuang atau ditunggu dulu gitu dok. Ya, kapan waktunya ya kan? Iya, kapan waktunya untuk dibuang, kapan bisa ditunggu dulu. Iya. Kalau dia kayak FKTP gitu ya, kalau dia misalnya T2, indikasi untuk dilakukan tonsilektomi itu kan seperti yang saya bilang tadi gitu ya, di slide gitu ya. Dia ada gangguan tumbuh kembang, gitu. Ada gangguan tidur dalam 1 tahun. Biasanya ini pada dewasa ini dalam 1 tahun yang paling sering adalah dalam 1 tahun ini tidak boleh lebih dari 8 kali dia kambuh. Tapi amandel loh ya, amandel, bukan faring atau bukan laring. Karena kayak saya bilang tadi, banyak struktur di rongga mulut kita yang bisa meradang. Kita kalau misalnya dia ke dokter, oh ini amandelnya besar gitu, hitung 1 kali gitu, oh hitung 2 kali gitu ya, 3 kali gitu. Dalam 1 tahun 8 kali. Kenapa? Kalau misalnya kita sakit gitu ya, radang amandelnya, tentu aktivitas kita terganggu kan Ya. gitu ya, aktivitas terganggu, konsentrasi kita terganggu pada orang dewasa, sehingga akan mengganggu kinerjanya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada gangguan tidur, anda tidurnya nggak ngorok gitu ya, terus 1 tahun paling sekali 2 kali, ya sudah nggak apa-apa, biarin aja amandelnya besar, nggak masalah gitu. Yang penting tidak menimbulkan keluhan dan tidak mencapai ke arah operasi amandelnya. Oh gitu. Nah tadi yang ditanyakan mungkin kapan waktu yang pas buat pengangkatan operasi amandel ini dokter gitu. Segera kalau misalnya udah terpenuhi indikasi untuk dilakukan tonsilektomi. Mungkin salah satunya kalau ini ya dok ya, kalau misalnya udah yang tadi ya dok mengganggu tumbuh kembang. Terus mungkin kalau keganasan dok, kalau ada curiga keganasan. Oh iya, kalau kita misalnya curiga keganasan, tentu gambaran dari tonsilnya atau amandel itu akan berbeda gitu ya. Karena dia permukaannya bulat gitu ya, licin gitu, bagus, paling cuma ada dendritus gitu ya. Tapi kalau misalnya dia membengkak pada satu sisi gitu ya dok ya, Iya. dia membengkaknya satu sisi ini, terus permukaannya bergenjer-genjer gitu ya. Terus tiba-tiba pasiennya kalau batuk berdarah nih dok, kata dia gitu. Batuk berdarah terus, batuk. Kita buka mulutnya, oh ternyata perdarahannya dari amandelnya. Kita curiga di malignansi. Kalau kita mengatakan malignansi, semakin cepat semakin baik. Karena kita mengatakan prognosis atau keberhasilan pengobatan. Kalau kita pending atau kita melamakan untuk dilakukan tindakan operasi, terapi dari prognosis dari pengobatan kita akan semakin turun. Oke baik, kalau gitu kita akan jadikan lagi ya. Sebelum kita kembali tentunya untuk berbincang dan juga bertanya kepada dokter kita untuk hari ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami di dokter kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.